Jadi KPK kan tidak sembarang untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Nah, di KPK harus melihat dulu, ya data pendukung itu, siapa-siapa yang terlibat harus dipanggil sampai betul-betul konkret. Saya Yeri Basrimak SH, Sarjana Hukum, selaku Ketua LSM Wadah Generasi Anak Bangsa yang disingkat dengan WAGAP. Saya aktivis anti korupsi yang sudah lama di Papua. Saya selalu bersuara tentang bagaimana kita memberantas korupsi di Papua. Lihat langkah-langkah yang diambil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI sudah, saya kira sudah cukup bagus juga, ya, menjunjung tinggi hak asasi manusia juga, begitu. Nah, jadi KPK yang dia berbuat ini, saya kira masyarakat kami Papua dan masyarakat Nusantara yang ada sangat mendukung itu, ya, mendukung. Dan saya mendukung itu, sangat mendukung itu. Aktivis anti korupsi dan kedua LSM, kami punya kendala-kendala untuk turun ke lapangan itu sangat banyak sekali. Satu faktor biaya, karena kami kan istilah independen, yaitu butuh biaya yang sangat besar. Kadang kan tahu situasi Papua. Kita kalau mau ke satu provinsi, satu kabupaten itu pun menggunakan pesawat, itu butuh biaya. Nah, kalau yang lewat jalur darat ya jadi masalah, gampang. Tapi kalau lewat udara ini kan butuh biaya yang besar. Apalagi dari sudah masuk ke kabupaten daerah kabupaten pegunungan, ke kecamatan saja pakai pesawat. Nah, itu yang kita kendala itu dengan sulit itu mengenai biaya. Bagus yang KPK ambil. Jadi yang terlibat dalam masalah korupsi ini harus dipanggil semua supaya ada terang menerang. Ada terang menerang di situ. Macam dipanggil sebagai saksi si A, si B dan lain-lain itu harus dipanggil semua supaya bisa lihat itu jalur-jalur mana itu yang terlibat dalam situ. Jadi KPK kan tidak sembarang untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Nah, di KPK harus melihat dulu, ya data pendukung itu, siapa-siapa yang terlibat harus dipanggil sampai betul-betul konkret, begitu. Jadi begini, yang KPK sudah ambil langkah-langkah ini supaya yang ke depan itu supaya masyarakat Papua bisa sejahtera. Dalam arti otonomi khusus ini bisa berjalan dengan baik. Dalam segi pendidikan, infrastruktur dan kesehatan semua bisa berjalan dengan baik. Karena kami mau ini rakyat Papua harus sejahtera dengan dana otonomi khusus ini. Jangan dana khusus ini dia lari di atas elit-elit saja. Yang nikmati elit-elit saja. Tapi kasihan. Kita lihat mama-mama yang ada di pasar, begitu. Anak-anak jalan dengan kaki kosong di mana-mana, tidak berpendidikan. Nah, itu kita mau supaya dana khusus yang sudah diserahkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada Provinsi Papua ini harus dengan jalur, harus masyarakat merasakan itu. Dan penanganan harus dibenahi supaya masyarakat bisa merasakan itu. Karena selama ini dananya turun kemana pun tidak tahu. Banyak itu aktivis-aktivis yang berteriak mengenai dana khusus ini. Karena dana khusus ini belum turun sampai ke bawah, belum dirasakan oleh masyarakat Papua. Begitu. Jadi yang kami harapkan itu dengan jilid 2 ini besok ini pemerintah bentuk satu badan khusus untuk mengelola dana khusus ini supaya bisa melihat itu dana itu arahnya kemana. Kalau salah arah ya sudah tangkap yang mereka itu diperiksa tuh, dan ada pengawasan itu. Itu yang kami harapkan. Kami aktivis anti korupsi, selaku Ketua LSM Wadah Generasi Bangsa Provinsi Papua. Jadi kami punya data banyak untuk berbicara masalah korupsi ini. Tapi kami kan sebatas menyuarakan saja, ya, menyuarakan itu ke publik, supaya ya ada penegak-penegak hukum itu mendengar dan memproses itu, begitu.